Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 22 Agustus 2024 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ya, seperti yang sudah saya perkirakan dari dari awal minggu kemarin, karena minggu ini itu ya, yang saya kira benar ya, market itu tidak akan bergerak sampai nanti malam beritanya. Bahkan FOMC meeting minute tadi aja itu tidak terlalu menggoyahkan market gitu kan ya. Ini tidak terlalu sebenarnya. Kenapa? Ya karena minggu ini yang lebih diperhatikan beritanya adalah nanti malam itu ada flash manufacturing dan flash services PMI, dan juga besok itu ada Jerome Powell dan juga ada Jackson Hole Symposium. Jadi sudah saya expect-kan bahwa hari Senin sampai hari Rabu itu market literally nggak bakal kemana-mana sih, nggak bakal terlalu ada signifikan apapun. Bahkan di sini ada FOMC meeting minutes tidak memberikan kita dampak apapun. Kalau dilihat dari sekilas hasil dari apa yang ada di FOMC meeting minutes, maksudnya bukan hasil ya. Jadi bisa dibilang untuk saat ini untuk update dari jumlah pemotongan suku bunga yang dilakukan oleh CME Group dari berdasarkan survei adalah jumlah pemotongan suku bunga nanti kemungkinan yang akan terjadi adalah sebesar 25 basis poin dengan perkiraan yaitu probabilitas sebanyak 67%, dengan lawannya yaitu 33%, yaitu pemotongan suku bunga sebanyak 50 basis point. Kalau FOMC meeting minutes tadi malam itu bisa dikatakan bahwa lebih possible kalau pemotongan suku bunga itu dilakukan sebanyak 25 basis point. Tetapi kalau bisa dikatakan juga mereka itu ingin melihat data yang lebih clear sebenarnya ya. Data yang lebih clear. Ini kan baru pertama kalinya ya. Pertama kalinya nilai inflasi di Amerika itu turun ke 2,9 gitu kan. 2,9. Kemudian ini langsung nanti di bulan depan September akan ada cut rate ataupun pemotongan suku bunga. Nah, untuk kedepannya memang katanya itu akan ada sebanyak 75 basis point. Berarti September 25, November 25, dan kemudian Desember 25. Katanya ini bakal gini ya, 75 basis point, yang berarti setiap bulannya, yaitu setiap pertemuan akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 25. Jadi 3 kali ya, 25 kali 3. Terus kalau bisa dikatakan juga The Fed ini kan tadi saya katakan bahwa suku bunganya untuk pertama kali turun di angka 2,9 ya kan. Kalau suku bunganya dipotong 25, yang pertama nanti di bulan September, The Fed akan lihat dulu reaksinya. Ya, reaksinya ini bakal gimana? Apakah suku bunga akan benar-benar memperhatikan jalannya dari data inflasi atau gimana? Ya. Karena kalau bisa dikatakan September ini kan memang potongan pertama, kemudian November nanti kita akan ada yang namanya pemilu presiden di Amerika. Nah, otomatis ini adalah berita fundamental yang pastinya akan sangat berdampak ke market dan juga pasti akan berdampak terhadap data ekonomi yang ada di Amerika. Jadi tidak serta-merta ya. Ini kan baru respondennya itu diperkirakan ini 5,5 sampai 5,25. Kemudian di sini 4,5 sampai 4,75. Kemudian di sini 4,25 sampai 4,5 gitu kan. Jadi bisa dikatakan ya setiap bulan itu ada pemotongan suku bunga, tapi ya masih belum pasti. Kalau misalnya sekali potong suku bunga kemudian data inflasinya malah naik gitu kan, ya mungkin itu beda cerita. Ya, tapi itu kan masih panjang. Intinya hasil FOMC meeting minutes tadi itu adalah tidak ada memberikan dampak apapun ya, tidak memberikan kejutan apapun ya, karena itu hanyalah meeting minutes ya, meeting minutes yang mana itu dikatakan bahwa akibat dari FOMC kemarin ya. FOMC kemarin kan tidak ada potong suku bunga. Ya, ini lebih dipaparkan lagi sekali.
Jadi FOMC meeting minutes itu adalah pembacaan notulen ataupun ada update sedikit dari hasil rapat FOMC kemarin ya, bukan sesuatu hal yang baru. Jadi ingat ya, jadi kalau kalian mengharapkan bisa trading pada saat FOMC meeting minutes, jangan. Ya, beda. Kalau FOMC meeting aja, itu kalian bisa trading. Kalau FOMC meeting minutes, ya sebaiknya jangan sih. Ini volatilitasnya kecil walaupun ini high impact katanya. Untuk nanti malam kita ada berita tentang unemployment claim. Diperkirakan akan naik dari 227 ke 232. Kemudian flash manufacturing PMI diperkirakan akan flat 49,6 nih 49,5 ya, beda tipis. Kemudian dari segi flash revisis PMI diperkirakan akan turun sedikit dari 55 ke 54. Jadi kalau bisa dikatakan nanti malam itu adalah wait a minute. Tadi malam, kemarin malam kita ada non-farm payroll annual revisi. Ini minus 187. Oh, ini apa ya? Tadi malam ini ya. Ini saya nggak ngeh sih. Ini belum saya baca ya. Jadi belum bisa saya ada update apa ini, saya belum tahu ini ya. Saya nggak ada lihat kalender di sini. Oke, nanti malam untuk dari segi tingkat pengangguran diperkirakan continuing jobless claim itu akan naik sedikit dari 1.864.000 ke 1.870.000. Kemudian dari segi manufakturnya ya sedikit flat tapi masih under 50. Sedangkan dari segi servicesnya diperkirakan akan masih flat juga tapi masih di atas 50. Sedangkan dari segi existing home sales di sini sih saya nggak expect banyak sih ya. Sekarang sekali lagi dari segi properti itu kan, nah mau itu pembangunan, mau itu izin membangun, mau itu penjualan rumah baru, mau itu penjualan rumah yang sudah dibangun gitu kan, saya sih nggak bakal expect itu akan naik datanya ya. Sekalinya pun itu naik ya palingan naiknya yang sedikit lah, nggak mungkin terlalu besar gitu kan. Ini kan dari 3,89 ke 3,9 nya palingan 4 keluarnya gitu kan, 4 juta gitu atau nggak 4,1, itu nggak terlalu besar. Besar itu misalnya kalau di sini 3,8 keluarnya 5, 6, 7. Wah, itu ekstrim ya. Itu luar biasa positif dari segi properti. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, saya rasa sih di sini home sales apapun itu ya, pokoknya tentang rumah dan properti dan tanah itu di Amerika dengan suku bunga masih tinggi. Ya logikanya juga kayak di Indonesia gitu kan. Ya sama aja sih, pasti bakal penjualannya tuh bisa dikatakan bakal rendah. Mungkin ada kenaikan sedikit ya, sedikit doang, tidak terlalu ekstrim sekali. Jadi nggak bakal saya expect ada pergerakan banyak di jam 10 malam di sini. Yang lebih saya perhatikan adalah nanti dari segi services PMI dan juga tingkat pengangguran. Saya akan lihat nanti tingkat penganggurannya seperti apa, karena kalau dikatakan ini kan tingkat penganggurannya mulai sedikit turun ya dari 1 Agustus kemarin. Ini 249, 233, 227. Nah, ini sekarang nih yang penting nih, tanggal 22 sekarang. Berapa yang keluarnya nih? Kalau ini bisa keluar dari data sebelumnya, keluar di bawah data sebelumnya, berarti misalnya keluarnya di 225.000, 220.000 gitu misalnya. Wah, berarti bisa dikatakan jumlah orang yang klaim menganggur itu sudah mulai drastis berkurang setiap minggunya. Ya, ini kan dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal 22 misalnya. Ini kan 249, 233, 227. Jadi kalau misalnya 220 keluarnya, tanggal 215, itu kemungkinan akan menguatkan USD dan bisa melemahkan gold. Itu ya, berarti bisa dikatakan 4 minggu berturut-turut unemployment claim-nya itu berkurang. Kemudian dari segi flash manufacturing PMI nggak bakal saya banyak ada ekspektasi ya. Dari segi tahulah ya, manufaktur itu bisa dikatakan masih mengalami kontraksi. Sekalinya pun dia mengalami ekspansi, mentok-mentok palingan hanya di sekitaran angka 50,9 ya, atau enggak paling ekstrim di sekitaran 51 atau enggak 52. Nggak mungkin keluar di atas 55 tuh kayaknya nggak mungkin. Kalau sampai keluar di atas 55, oke, itu sip, luar biasa kuat, luar biasa ekspansi, luar biasa kekuatan dari segi manufaktur. Kalau masih di atas 50 tapi 51, 52 atau enggak 50 pas, memang sih itu dikatakan ekspansi gitu kan, bukan kontraksi. Tapi ya itu kan dikit lah dari angka 50 kok keluarnya 55, 56, wah itu luar biasa.
Jadi nggak bakal saya expect ini kalau volatilitasnya gede. Saya lebih expect kalau dari segi services. Karena kan biasanya services itu akan tetap di atas 50, bahkan nilainya itu cenderung lebih besar. Bisa 55, 56, 57, 58. Kebiasaannya adalah di angka itu, walaupun dia di atas 50 gitu kan. Untuk nanti malam, ini kan turun sedikit dari 55 atau enggak dari 55 ke 54. Kalau sampai misalnya nanti malam services PMI-nya drop di bawah 50. Wah, walaupun manufacturing-nya misalnya keluar 50, terus kemudian flash services PMI keluar 49 gitu misalnya. Otomatis orang akan lebih bearish ke indeks dolar. Itu sih, ya. Karena sekali lagi services ini biasanya angkanya di atas 50, bahkan di atas 54, 55, 56, 57, 58. Tapi kalau keluarnya 52 ya, walaupun dia masih di atas 50 tapi keluarnya 52, 51, pokoknya di bawah forecast, di bawah 54, saya rasa itu akan menjadi dampak bearish untuk indeks dolar. Ya, jadi kalau saya pribadi saya lebih condong untuk memperhatikan tingkat pengangguran dan juga flash services PMI. Untuk manufaktur dan existing home sales tidak akan saya terlalu pedulikan. Karena ini sudah biasa pergerakannya tiap bulan itu seperti apa. Kecuali nanti suku bunga diturunkan, nah baru saya akan mengulang meriset semua pandangan saya tentang manufaktur, services, home sales dan sebagainya. Oke, jadi harap perhatikan dua berita ini. Untuk nanti malam, jujur saya belum ada perkiraan ini mau berapa angkanya, ya, karena ini belum sempat saya lihat total berapa angkanya yang bisa saya hitung. Tapi sekali lagi saya lebih perhatikan tingkat pengangguran dan juga tingkat jasa. Untuk dari segi teknikal sih di sini jujur nggak ada yang bisa saya update. Jujur ini ya. Jujur ini nggak bisa saya update karena market ini flat ya. Sepertinya sudah saya kira ini marketnya bakal flat menjelang Jackson Hole Symposium, menjelang dari berita hari ini dan juga berita dari Jerome Powell speak besok. Jadi saya nggak bakal expect pergerakannya besar sekali sih. Jadi kalau dilihat apakah 2508 ini bisa dipakai, jujur sekarang 2508 hanya bisa kalian pakai di time frame H4 ya. Ini kalau dipakai berarti H4 adalah di 2506,75 ya, clear. Ini berarti yang bisa kalian pakai hanyalah dari segi time frame H4. Kalian bisa lihat di sini sebagai yang namanya resistance become support yang valid. Ini resistance ya kan, ini resistance semua. Resisten di break, kemudian di retest, kemudian harga naik, kemudian dibawa turun lagi. Ketika turun tidak pernah satupun harga tutup di bawah 2506,75. Yang berarti ini menandakan area resisten become support yang sangat valid. Tapi walaupun dia nanti break di bawah 2506,75, kalian juga harus ingat bahwa di 2495 sampai 2483 itu adalah area yang krusial. Karena saya rasa setiap harga turun sampai 2495 sampai 2483 ini pasti akan ada orang yang nge-buy di sini. Contohnya kayak kemarin di sini ya, kemarin malam ketika turun sampai 2495 harga didorong naik lagi. Jadi saya rasa setiap harga turun, setiap harga murah, orang pasti ada yang beli. Itu aja sih intinya. Kalau yang ingin dijual, ya saya rasa bisa di sini di sekitaran ini kan kemarin saya bilang 2521 atau enggak itu time frame 30 ya. Oh ya, di time frame 30 2521. Tapi kalau diperhatikan sekarang berarti kita punya dua area. Yang pertama adalah di 2519,35 yang berarti kita bisa buat kotak di sini ya. Di time frame M30. Berarti ini adalah suatu area resisten yang tidak terlihat di sini ya. Ini berarti resisten, ini adalah, ingat ya 2519, 2521 itu bisa adalah H1 dan juga M30. Kemudian 2506,75 adalah H4. Kemudian 2495 sampai 2483 adalah H1 juga. Kalau dicari dari segi divergence sekarang ini tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa. Dan kalau saya lihat juga sekarang update dari segi RSI ya. Dari segi RSI di sini marketnya tuh kalian bisa lihat angka RSI tidak keluar di atas 70. Ini bahkan sekarang di 64 flat sekarang nih. Ya, tuh kalian bisa lihat RSI-nya flat. Jadi kalau RSI-nya nukik ke bawah dan stokastik keluar dari 80, saya rasa itu akan terjadi yang namanya koreksi ke bawah. Ya.
Ini hanyalah sebagai indikator aja ya, bukan sebagai acuan banget. Ini hanya untuk melihat apakah bakal koreksi atau enggak, itu aja sih. Kalau dari segi time frame daily kemarin kita ya buat kayak doji lagi sih ya. Dari doji lagi dia sudah nge-swipe low di hari Selasa kemarin, walaupun ditutup bearish ya, tapi permasalahannya ini marketnya nggak kemana-mana ya, tidak memberikan kemana-mana. Kalau dilihat, kalau sampai nanti malam ya, jika nanti malam kita ditutup bearish di harga 2504 atau nggak turun di bawah 2504, saya rasa sih untuk di besok kita bisa bearish ya. Untuk hari ini sekali lagi, kalau tutup harganya di bawah 2504 atau nggak tepat di 2504, itu bisa menjadi sinyal sedikit bahwa besok kemungkinan harga bisa bearish ya. Jadi menurut saya sih 2504 akan menjadi trigger penutupan pada daily pada hari ini. H4 ini tetap ya tidak berubah sama sekali, ini masih diam di tempat harganya. Kemudian dari segi H1, kalau kalian tarik Fibo sekarang dari swingnya, berarti dari sini ke sini, itu kalian sudah kena 61,8 naik, 78,6 naik ya. Intinya di sini harganya masih berkutat di sini-sini doang ya. Kena 61,8 naik, kena 78,6 naik, sekarang kena 50% kemudian naik. Dan kalau kalian balik sekarang Fibonya dari sini ke sini, dari sini ke sini, saya rasa sih dari sini ke sini bagian pertama itu sudah kena di 61,8. Kalau dibalik lagi sudah kena 1272. Kalau dibalik lagi, ini ngitungnya per swing pendek ya, bukan panjang-panjang, per swing pendek. Kalau dihitung lagi, ini harganya sudah lewatin 78,6. Dan kemungkinan ini harganya bakal turun. Tapi kalau ini mau naik, berarti tinggal dicari dari sini ke sini. Maka didapatlah ini harga sekarang berhenti di 50%. 1272 itu ada di 2486. Ya, jadi kalau digabungkan lah ya bisa dibilang. Jadi kalau harga mau naik 1272 di sini ada di 2526. Kalau mau turun 1272 ada di 2486. Jadi kalau dibilang ini marketnya nggak kemana-mana ini ya, nggak kemana-mana literally. Jadi kalau kalian mau ambil buy dan sell dengan kondisi masih sekarang flat, silahkan jor-joran menurut saya. Kalau ada yang bisa trading dengan kondisi style seperti ini ya. Tapi kalau hari ini saya sarankan kalian kalau trading hanya sampai London session. Pada saat New York session, pada saat berita ini keluar, sebagai kalian sudah selesai tradingnya. Jangan ada open posisi lagi, karena menurut saya ini akan menjadi trigger penutupan daily pada hari ini. Dan kita akan lihat penutupan daily seperti apa. Kalau penutupan daily-nya di atas 2521 ya, di atas high di hari Kamis kemarin, di hari Rabu kemarin ya. Kalau tutup di atas 2519, 2521, itu akan menjadi trigger market akan bisa nge-swipe all time high di 2531. Tapi kalau ditutup di 2504, berarti kemungkinan besok kita bisa bearish. Kalau hanya ditutup di sini aja, kemungkinan kita masih bisa naik. Ya, kemungkinan kita bisa naik atau akan masih flat cukup panjang di minggu ini. Karena besok adalah hari Jumat, otomatis kita akan lihat dari segi weekly seperti apa. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Silahkan kalau kalian ingin trading pada hari ini dengan kondisi masih flat seperti ini, yang penting kalian ingat tahu batasan-batasannya ya. Ini batasan-batasan masih sama. Yang saya hanya update adalah resisten di sini di 2519, 2521, kemudian 2506,75 adalah time frame H4. Sisanya kalau kalian cari di time frame M30, M15 dan juga M5 itu kalian bisa cari sendiri. Ya, ini sudah kelihatan kayak di sini di M5 ada di 2510, kemudian di bawahnya lagi di 2503, di atasnya itu ada di 2514, ya banyak lah ya. Simpel-simpel aja. Jadi sekian dulu untuk analisanya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.